selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 352. Iwan yang didatangi banyak orang, yang tak lain para bodyguard, orang suruhan tuan tanah, bahkan yang memerintah itu pun mendatangi Iwan pula, sambil marah-marah, pakai bicara kasar. Tuan tanah itu memperingatkan Iwan, sembari menghina pekerjaannya Iwan, yang tak lain cleaning service. Iwan yang mendengar itu semua, ia pun tetap tenang, tak terpancing emosi, karena dirinya khawatir menimbulkan keributan, nanti bisa mengganggu ibunya yang sedang istirahat. Iwan pun hanya diam saja, bahkan sampai bajunya ditarik, diangkat ke atas oleh salah satu bodyguard di situ. Iwan juga tak melawan, dan karena Iwan yang tak membantah, terkesan diam saja. Iwan pun dikira takut dan pasrah. Tuan tanah tersebut beserta anak buahnya meninggalkan tempat itu. Mereka menganggap Iwan hanya pemuda yang pengecut, sudah tak berani lagi bergaya dan bertingkah seperti yang ada di rekaman, yang mematahkan bendera perusahaan. Dan setelah kejadian itu, tuan tanah yang sudah pergi, Iwan pun didatangi warga sekitar. Iwan ditanya-tanya tentang masalah apa yang ia lakukan, sampai membuat Pak Lurah marah. Dan Iwan menjawabnya seperti apa adanya. Beberapa saat kemudian, setelah 5 jam berlalu, kini akhirnya menginjak di pukul 11 siang. Kenshin pun sudah tiba ke tempat tujuan. Kenshin lalu ditawari ojek motor untuk masuk ke alamat desa yang sedang dicarinya, dan Kenshin mengiyakan. Ia naik angkutan tersebut. Ketika itu cuacanya teduh, tak terasa panas, dan tak juga mendung, namun sejuk sekali. Kenshin yang dibonceng motor itu akhirnya berjalan masuk ke pintu gerbang desa. Saat pertama melihatnya, Kenshin langsung terkejut. Ia merasa tak percaya. Ternyata pemandangan di sini sangat indah sekali. Nampak sawah-sawah dan tanaman terlihat begitu rindang. Warnanya pun menggoda hati. Bukit-bukit nampak alami, dan di tengah perjalanan itu terlihat dari kejauhan air terjun yang sedang mengalir di tebing-tebing bebatuan. Dan segera saja, Kenshin dalam benaknya berkata, gawat nih Iwan, desanya sebagus ini, kok dia nggak pernah cerita kalau kampung halamannya seperti wisata gini. Kenshin pun menikmati pemandangan jalannya yang ada di kanan kiri. Karena hal itu, Kenshin jadi teringat akan kekasihnya Kaori, yang tadi malam berkata ingin foto selfie bersamanya dengan latar belakang alam. Lalu Kenshin berbisik di hati, Kaori kok bisa tahu ya? Feelingnya kuat sekali. Ia bisa menerka kalau di desanya Iwan, pemandangannya memang menarik. Kenshin merasa bersalah tak mengajak Kaori bersamanya, dan berjalanlah motor yang dinaiki hingga beberapa jauh jaraknya. Namun tak lama kemudian, Pak ojek motor itu bilang, oh ya mas, maaf sebelumnya, saya mengantar sampai di sini saja. Soalnya di depan itu, jam segini ada palang pintunya. Motornya nggak boleh lewat situ. Kalau memutar akan semakin jauh. Ini kan alamat yang mas cari. Sudah nggak jauh lagi, tinggal berjalan lurus, mengikuti jalan ini, nanti belok kiri, nama desa yang masnya cari di situ akan terlihat. Mendengar hal itu, Kenshin pun mengerti, meski ia bertanya di hati, kenapa jalan umum gini tak boleh dilewati. Kenshin lalu turun saja dari motor ojek itu. Kemudian ia melanjutkan jalan seperti yang diberitahukan oleh Pak ojek tersebut. Kenshin berjalan pelan sambil membawa tas ransel yang berwarna hitam. Kenshin menaruh di pundaknya. Ia melangkah sendirian sambil menikmati alam, melihat pemandangan yang di samping kiri dan kanan. Namun, ada satu hal lagi yang membuatnya jadi bertanya, kenapa di samping-samping sawah ini ada begitu banyak sekali poster-poster bendera yang bertuliskan perusahaan, bertebaran terpasang di sepanjang desa ini. Tulisan itu terbaca, yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke area ini. Kenshin pun membacanya. Ia juga belum curiga, apalagi mengetahui tentang bendera itu yang ada hubungannya dengan Iwan.
Ada kaitannya pula dengan warga desa di sini. Dan Kenshin melanjutkan saja berjalannya lagi. Sementara itu, di lain tempat, Kaori, yang saat ini di kantornya, ia pun akhirnya membaca pesannya Kenshin, yang berupa video rekaman. Kenshin yang menjelaskan, sudah berangkat ke desanya Iwan. Saat tahu hal tersebut, Kaori langsung cemberut, wajahnya berubah. Ia merasa kecewa, bahkan agak marah, karena Kenshin benar-benar tak mengajak dirinya untuk ke desanya Iwan. Lalu Kaori membalasnya, "Kamu jahat banget say sama aku. Kamu tega sekali tak mengajakku. Gini kan kamu sudah mengecewain aku." Kenshin yang berjalan sebentar, mendengar handphonenya berdering. Tanda pesan telah masuk. Kenshin pun mengangkatnya. Langsung dilihatnya, Kaori yang mengirim. Kenshin lalu membacanya, dan segera saja, tak pakai membalas tulisan, Kenshin langsung menelpon Kaori. Kaori pun melihatnya. Kenshin yang menghubungi. Segera saja diangkatnya. Kenshin lalu bicara, "Kaori, maafkan aku ya. Ternyata benar kata kamu Kaori. Di desanya Iwan ini, pemandangannya bagus sekali. Sangat indah dan menarik. Maafin aku ya. Aku sekarang menyesal gak mengajak kamu. Kamu pasti suka di sini." Melihat keadaan desa ini, Kaori pun menyahut, "Nah kan apa aku bilang say. Aku udah merasa, kalau di desanya Mas Iwan, pasti ada pemandangan alamnya. Kamu say egois sekali, gak mengajakku ke sana. Gini kan gimana coba, masa aku ke sana sendiri?" Kenshin langsung membalasnya, "Jangan-jangan Kaori, entar aja sama aku lagi. Ini tempat masuknya agak jauh. Kamu jangan ke sini ya. Apalagi kamu wanita, kamu cantik pula, kan itu sangat bahaya sekali. Aku entar jadi khawatir, cewek aku yang cantik ini. Entar kalau kenapa-napa gimana?" Dan Kaori menyahutnya, "Ah kamu say merayu aja. Aku pastikan tetap nggak boleh ke sana." Dan Kenshin pun bilang, "Nggak gitu Kaori, tapi di sini rada aneh aja. Ini coba aku kirimkan fotonya. Tentang apa yang aneh itu? Sekalian kamu lihat pemandangan alam di sini." Kaori pun menjawabnya, "Iya say bolehlah itu. Aku juga pingin tahu, seperti apa keadaan di situ." Lalu telepon pun ditutup. Kenshin pun mulai memfoto-foto pemandangan yang ada di sekitarnya. Merekam pula dengan video, termasuk juga bendera logo perusahaan yang terpasang di sudut-sudut jalan. Di saat Kenshin yang demikian, tiba-tiba saja ada beberapa mobil yang datang, berjalan pelan-pelan lalu berhenti. Bukan mobil biasa pula, mobil mewah pun nampak terlihat, seperti Ferrari, Lamborghini, BMW, serta juga yang lain, berhenti di sekitar Kenshin. Dan Kenshin pun melihat, nampak dua mobil, yang dibukakan pintunya, yang membukakan itu pun, langsung hormat, sembari menyapa, "Selamat datang Tuan Sasaki, selamat ada di desa kami." Rupanya itu Tuan Tanah, yang menyambut bos perusahaan, dan mobil satunya juga sama. Disambut hangat pula, dibukakan pintunya, orang yang di sekitarnya langsung menyapa, "Selamat datang juga Non Larissa. Kami senang melihat Anda." Larissa adalah putrinya Tuan Sasaki, yang juga pimpinan perusahaan. Seorang wanita yang penting, yang baru keluar dari mobil Ferrari. Kehadirannya dilihat banyak orang di situ. Karena penampilannya yang mewah, bajunya nampak elegan, dan tentu saja cantik orangnya. Larissa pun tak sendiri. Ia bersama rekan kerjanya, seorang arsitek muda, yang bernama Meta, wanita karir pula. Keduanya pun turun bersama, dengan mengenakan payung. Mereka nampak berkacamata, lalu melihat di sekitarnya, dan seorang lelaki, yang tak lain bawahannya, kemudian berkata, "Inilah Non Larissa, lahan milik perusahaan, yang akan dibangun segera." Larissa pun mendengar itu, kemudian ia melihat laki-laki lain, yang pakaiannya biasa, tak seperti orang kerja, lagi memfoto-foto, merekam pula dengan handphone. Larissa pun bertanya, "Pak pria itu siapa? Kok dia bisa ada di sini? Apa pria itu sudah izin belum? Berdiri di atas lahan perusahaan. Lihat saja penampilannya, seperti bukan golongan kita." Dan yang ditanya pun menyadari. Begitu pula, dengan orang yang di sekitar Larissa. Termasuk Meta, arsitek wanita muda. Mereka semua melihat ke arah Kenshin, yang lagi selfie di tanah milik pengembang. Dan langsung saja, Kenshin itu pun segera dipanggil. Kenshin akan dimarahi. Lalu, bagaimana?
kisah selanjutnya. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya